Ya, jadi teman-teman kita udah sampai ke lokasi transmigrasi. Ini transmigrasi Sepandak ya Bu ya. Sepandak tahun 1988 dulu datangnya ke sini. Rumahnya sekarang udah mewah-mewah di sini karena sebagian besar di sini penghasilannya apa ya Bu ya? Kebun kelapa sawit. Termasuk Ibu ini aslinya dari mana Bu ya? Aslinya dari Bojonegoro. Bojonegoro nih? Kecamatan Bulan. Di sana? Di sana Cirebon. Oh, udah biasa balik sana ya? Sering balik. Sering ya. Oh, berarti untuk hari-hari biasanya dapatkan hasil dari sawit, nggak Bu? Sawit. Termasuk dari keluarga Ibu juga sawit ya? Sawit semua sih. Melihara berapa hektar Bu? Berapa hektar ya? Banyak. Puluhan dah ada? Ya mungkin lah. Sekitar puluhan. Alhamdulillah udah berarti udah sekitar 88 sampai sekarang kira-kira berapa? 30-an ya kalau nggak? Berapa ya? 32-an. Ini pas sini lahir. Oh gitu. Ini juga anak saya ini kan. Jadi sebetulnya waktu pertama datang banyak juga yang nggak betah mungkin ya? Ya banyak yang pulang lah. Orang Surabaya itu habis semua malah. Oh. Kita yang betah biasa kan kita hidup di kampung. Kan, udah biasa di hutan. Ya enggak masalah. Mungkin yang nggak tahan itu yang orang-orang kota. Jadi kayak Jawa Barat itu kan orangnya. Oh ada yang dari mana? Daerah Pak? Pak Tumono. Asal dari Bojonegoro. Raos Eco sakniki riyen nggih. Waktu pertama-tama berat ngoten nggih Pak nggih. Sekarang tinggal ngunduh hasilnya istilahnya ya. Ampun lepas man bang sawite pun telas malah pun reposo melih niki. Tinggi-tinggi ngoten nggih. Nggih. Dereng mulai replanting. Diganti setahun, nembe rencana nih. Nembe rencana. Ini jadi kalian mau tahu Bapak Sumono, Pak Sinten? Pak Tumono. Pak Tumono ini di samping dia memiliki lahan sawit yang lumayan banyak, dianya juga mulai berbudidaya porang. Jadi dia udah mulai bergeliat. Karena gini, kalau sawit ini kan udah umur 30 tahun, ya kan? Iya. 30 tahun itu kan mau nggak mau akan direplanting kan? Iya, betul. Nah, direplanting itu tanam kembali paling nggak 5-6 tahun baru berhasil. Betul. Iya, lama kan prosesnya sampai 5 tahun. Tahun pertama ditanam itu setelah-setelahnya kan bisa dimanfaatkan ini kalau petani mau tanam. Oh, benar. Nah, ini baru coba ini. Iya. Pertama kan kata. Kata itu kan buahnya itu Mas ya. Iya. Nah, terus saya tanam setahun kemudian saya tanam lagi umbinya ini. Oh, itu dulunya dapatnya dari mana umbinya? Saya langsung beli ke Madiun Mas. Oh, langsung saya online. Saya nggak ngerti kalau di sini cocok enggak. Iya. Jadi ini katanya atau buahnya kayak gini ya Pak ya? Itu namanya kata kalau orang Madiun. Tapi ini masih kecil ya? Masih kecil Mas, belum waktunya. Oh. Tanam kan enggak banyak, itu coba sekitar 40 kilo aja kan. Ini udah berapa bulan? Ini sudah 3 tahun ini. Oh, berapa bulan? Oh, udah 3 tahun. Ya, berarti udah mendekati. Maksudnya 3 musim gitu. Oh, 3 musim. 3 kali tanam. Jadi kata ditanam setahun, jadi umbi tanam lagi, menjadi umbi sekitar 1 kilo lebih. Ini tanam lagi ini. Oh gitu. Ini mungkin harapan sekitarnya 3 kiloan ini kayak semacam ini. Iya betul. Per pokoknya. Iya. Oh, tuh, jadi banyak nih hasil tanaman porangnya. Insya Allah bisa dipanen Mas ini. Oh. Dipanen. Belum waktunya sekarang ya. Belum. Cuman untuk tahun-tahun ini sebetulnya udah bisa untuk panen ya. Iya, ini pokoknya tua waktu udah dorman itu batangnya udah mati itu bisa dipanen. Oh, berarti ini semuanya udah layu itu udah kuning-kuningan coklat. Iya. Baru udah kelihatan dalamnya hasilnya. Iya. Oh. Terus yang di depan itu untuk apa Pak? Kayak semacam jaring-jaring Itu kawat. untuk coba saya kemarin sudah bikin chip Mas. Apa itu? Chip itu ya chip orang. Saya sudah 300-an kilo sudah ada ini. Ada bendanya? Ada. Mau lihat? Boleh? Boleh. Ayo. Kilo itu Oh, jadi ini hasilnya Pak kemarin ya? iya sudah dikeringkan. Ini udah 100% kering belum nih? Insya Allah udah 100%. Karena kalau nggak kering ini jamur Mas. Jamur ya. Harus betul Jadi biar kelihatan nanti jelas. bisa dikeringkan lagi. Wah. Nih kalau ternyata udah ada hasilnya juga Bapak ini. Biarpun dia termasuknya yang paling awal baru-baru belajar tapi udah menghasilkan bagus. Ya. Jadi untuk pengeringan, untuk semacam penjemuran, dijemurkan Pak? Dijemur. Dibuatkan semacam ini. Paling enggak 5 hari atau 6 hari baru kering loh Mas itu. Gitu ya? Iya. Jadi termasuknya untuk budidaya porang di daerah kita sini masih jarang ya? Saya baru mungkin kata PPL kemarin baru pertama kali saya petani nanam porang di sini. Di Sambas. Di Sambas. Kalau di Sanggolido sudah banyak Mas, kemarin sudah ada petani panen, ada kunjungan Bupati di Sanggu. Saya juga dapat undangan di sana. Di Sanggolido. Sanggolido. Iya.
Oke, jadi teman-teman di sini ternyata di daerah Transmigrasi Sepanda ini juga sudah ada budidaya porang oleh Bapak Tumono. Ya, beliaunya sudah mulai membudidayakan porang. Tapi pada dasarnya beliau adalah penghasil sawit. Sini sampai puluhan hektar bapaknya punya sawit. Iya Pak ya? Ada berapa hektar Pak sawitnya Pak? Ya mungkin ada 20 ada? 80-an belakang. 80? Ya. 80 hektar. Itu dari gimana ceritanya Pak pertamanya? Ya dari nol Mas. Dari nol. Ya memang harus memang kerja keras Mas terus terang ya. Iya. Iya kerja keras. Ya semua diiring kerja keras, memang nggak lepas dari Tuhan Allah yang Iya betul. gitu. Kita kerja kalau nggak ada izin Allah juga mungkin tidak akan terwujud. Terutama ya Allah yang mengizini bahwa kita diberikan semacam. Oh gitu. Bapak pasti ada semacam kisah yang terdahulu sebelum sampai ke lokasi transmigrasi, bagaimana waktu zaman di Jawanya kayak gimana gitu. Gini Mas, di Jawa itu pada tahun 88 itu kita untuk bercocok tanam itu kan sulit Mas, lahan itu nggak ada, lahan tidak ada, sehingga saya kalau udah keluarga nggak ada lahan, mau nggak mau kan harus transmigrasi kan. Iya. Berarti memang di daerah Jawa minus juga istilahnya. Saya nggak ada lahan di sana Mas. Punya latar belakang keluarga yang biasa gitu Mas ya, pas-pasan gitu. Pas-pasan Mas. Terus saya transmigrasi tahun 88 di sini. Memang ya berat sekali waktu datang di sini, ya banyak yang nggak kerasan memang. Iya. Jadi 1 sampai 3 tahun, 5 tahun itu belum terasa ada harapan kerasan gitu. Nah, sehingga ya 5 tahun ke sini lah ke atas itu udah jadi yang kerasan, dan tidak itu udah kelihatan di situ. Memang sudah nggak kerasan, udah pada pulang. Iya. Berarti kelihatan bias orang itu mau kerasan betah ndaknya itu di 5 tahun ke atas. Tahun, iya. Kalau udah 5 tahun masih ada di sini, berarti kemungkinan besar dia masih bertahan ya. Iya, betul. Oh, gitu. Ini namanya transmigrasi pir bukan? Bukan. Pertamanya tran umum Mas. Ini tran umum ya. Baru di 88 tran umum. Oh. Terus setahun kemudian habis jadub jaminan hidup ya. Jaminan hidup. Iya, betul. Habis orang itu bercocok tanam belum berhasil karena kondisi lahan itu sangat sulit untuk pertanian. Sehingga KUPP-nya pada waktu Kepala Unit Pemuda ini Pak Andreas itu ada penawaran mau dirubah Bertrand Sawit, kan begitu. Sehingga dari 100 kakak kurang lebihnya itu yang pertama term itu mengiyakan bisa, jadi sudah dibagi lahan usaha 1 itu diserahkan kembali ke pihak pemerintah sehingga dikelola oleh perusahaan itu. Oh, terus nanti kita suruh ngangsur gitu ya? Iya, mengelola perusahaan, dan di kebun jadah dadi kita dikembalikan, dikonversi dikonversi ya, di pembiayaan kebun semuanya berapa dibayarkan oleh petani, jadi potong hasil itu 30% potongan, 70% kami. Kita. Oh, selama gitu. Itu udah lama Mas, sekitar 4-5 tahun udah lunas. Udah pada lunas iya, itu. Tergantung kerja-kerja kelompok itu masing-masing. Bagiannya kan misalkan satu kakak paling dapatnya 2 hektar. 2 hektar. Iya, 1 kapling 2 hektar. Terus Bapak bisa sampai banyak itu apa karena ngambil dari orang-orang yang beli dari orang-orang yang udah pulang itu? Kita di sini, di sekitar sini orang APPDT, orang peduli setempat, itu ada sisa lahan yang belum dikerjakan, itu dijual. Dijual. Sehingga waktu itu saya ditawari dengan mereka itu, saya juga takut-takut iya atau enggak ya. Sehingga saya coba-coba dari sedikit diri sedikit 4 hektar dulu, 4 hektar. Setelah saya buka, saya tanami sawit, itu yang lain orang kampung itu pada jual. Malah saya kalau nggak mau beli malah kayak semacam diancam gitu. Sengaja dijual gitu. Iya, jual, awas kalau nggak mau beli. Saya waktu itu tahu, karena mereka butuh kali ya. Butuh. Sehingga saya juga serikan uang Mas itu. Nah, jadi di sisi lain ada kesempatan untuk beli banyak, sisi lain duit juga masih mungkin belum mencukupi gitu ya. Belum, tapi gini Mas, saya kan juga berpikir kalau semua hak mereka dijual, nanti kita panen mereka nggak ada, kita juga susah. Terus saya ada punya pandangan, misalkan mereka tuh punya 4 hektar gitu ya, saya mau beli 2 hektar ya, tapi yang 2 hektar itu harus dikelola.
bisa sama dengan saya. Gitu. Misalkan Bapak punya iya, visinya bagus iya. lah kalau kayak Misalkan gitu. 2 hektar dijual itu separuh saya kasih uang, separuh saya harus tukar bibit untuk nanam itu. Jadi dianya yang mengelola. Iya. Bapak berarti bisa memberikan masukan juga untuk dianya gitu Iya, ya, bukan karena diambil tanahnya nanti toh. Kalau kita ngikuti mas semua dijual tetap habis. Habis nanti. dianya, kasihan Kalau kita ya. habis kita punya lahan terus mereka nggak ada, kita juga berpikir Betul. kita nggak bisa hidup apa tanpa mereka. tanpa mereka hidup Iya. sendiri nggak bisa kan gitu. Ya emang benar. Oh jadi dulu prosesnya dari sedikit dulu Pak ya, sampai akhirnya dapat banyak gitulah istilahnya ya. Ya sedikit-sedikit lah mas. Ya 8 hektar termasuk sekarang udah sapi gue dengan anak saya kan 2, mungkin ada yang sapikan 10 hektar, yang lainnya apa dengan adik saudara dari Jawa itu saya kasih 1 hektar 1 hektar gitu karena ya mereka kasihan lah di Jawa juga nggak ada harapan, jadi ya bagi dengan keluarga. Di waktu bagus panen itu sempat sampai dapat berapa ton Pak? Pernah. Pas panen puncak itu sekitar tahun 2017 Pak, itu 150 ton. 150 ton dari hasil keseluruhan. Iya. Per bulan. Setiap bulan itu. Tapi karena sekarang udah tua ya mungkin paling-paling tinggal ya. Tapi itu semua digarap sendiri atau orang lain ya? Orang lain. Semua mas. Mana mampu. Iya. Iya. Di samping itu Bapak ada sambilan usaha apa? Selain nanam porang, maksudnya porang ini kan baru-baru ini. Waktu dulu sih masih buka kios mas. Oh buka kios. Terus sekarang sudah enggak lagi karena sudah sawit juga sudah tua. Terus sekarang ada yang lain jual pupuk. Jadi saya sudah fokus berkebun aja lah. Iya. Bapak sedikit dulu waktu paling susah di Jawa itu seperti apa sebelum sampai transmigrasi? Aduh mas, di Jawa itu mas buruh mas. Ya namanya kalau di sana kalau orang Bojonegoro kan belandong mas. Orang ngambil kayu itu loh mas. Balok itu ngambil di perhutani. Ya kita ya nyuri-nyuri di situ mikul. Itu dijual jauh malam-malam mikul mas itu mikul balok untuk menghidupi keluarga itu. Karena mau bercocok tanam juga nggak ada lahan. Nggak ada lahan di Jawa ya. Waktu itu ya memang sebenarnya dilarang itu perhutani mengambil itu. Tapi karena udah umumnya orang di kampung situ, waktu di situ ya apa boleh buat saya juga. Gitu. Kalau sempat pernah paling tragis makan pakai apa gitu pernah ngalami di Jawa? Subhanallah mas, kalau di Jawa mas makan nasi oya itu sudah biasa. Biasa dulu. Udah biasa. Gaplek itu gaplek itu udah biasa mas. Sebelum datang ke sini ya. Iya. Jadi niat Bapak ke sini istilahnya ingin merubah hidup. Merubah hidup mas. Dan alhamdulillah benar-benar berubah ya. Atas izin Allah begitulah mas, alhamdulillah. Iya, gitu. Pak sedikit kalau misalkan ada pesan buat mereka orang-orang sekarang yang transmigrasi banyak yang nggak betah loh Pak. Ada pesan apa kira-kira buat mereka yang baru-baru harus tabah, tawakal, memang harus ulet, terutama harus tabah untuk menghadapi segala tantangan. Oh gitu ya. Baik tantangan mungkin kekurangan bahan makan, kurang pekerjaan, cari kesana kemari belum ada. Untuk menghidupi keluarga itu memang berat tantangannya mas. Dari pertama. Jadi pesan Bapak untuk sabar, tawakal gitu. Sabar, tawakal, jangan mudah menyerah gitu ya. Jangan mudah menyerah karena kalau kita kembali ke Jawa pun juga mungkin masih seperti itu. Yang lama lagi kehidupannya kan iya, gitu. Betul. Tapi insya Allah kalau di luar masa asal ada mau kerjaan bekerja tetap kerja keras ada jalan. Jadi ada peribahasa asal ada keman insya Allah ada jalan. Iya. Nah, gitu. Betul. Jadi itu mungkin sedikit obrolan kami dengan Pak Tumono, salah satu transmigrasi yang ada di Sepandak, Kalimantan Barat. Sepandak ini bertempat di daerah Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Nah, dari kisah inspirasi yang beliau utarakan barusan, mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat buat kita semua yang sampai saat ini, yang mungkin yang saat ini masih baru-baru berada di kampung transmigrasi, yang umurnya baru 1 tahun atau 3 tahun, jangan pernah patah semangat ya Pak Dia. Jangan mudah menyerah lah. Jangan mudah menyerah, jangan mudah untuk balik lagi ke Jawa gitu istilahnya. Karena peluang kedepannya masih banyak, masih besar gitu Pak kalau dibandingkan di Jawa ya. Asal ada kemauan ya, misalnya ada bisa usaha sih Mas. Oke, jadi itu aja mungkin yang bisa saya lihatkan, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.